Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur, terima kasih yang sebesar-besarnya kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Ramadan adalah bulan di mana kita semua dilatih, kita semua diberi kesempatan untuk melatih diri. Karena Ramadan adalah bulan pembakaran. Di Ramadan, setan-setan dibelenggu karena saum kita. Ramadan adalah bulan di mana kita dipaksa untuk melatih diri kita, untuk membakar semua nafsu kita dengan puasa kita. Karena puasa sebenarnya adalah tirakat level ketiga untuk menjadi muslim. Tirakat yang pertama adalah sholat, tirakat yang kedua adalah zakat, tirakat yang ketiga adalah puasa, tirakat yang keempat adalah haji. Itu adalah langkah-langkah atau tirakat atau pelatihan kita menjadi seorang muslim. Dengan sholat kita berlatih memasrahkan diri kita, memasrahkan waktu kita diatur oleh Allah. Zakat sama, kita memasrahkan hak kepemilikan kita. Kita melatih diri kita untuk tidak tergantung pada harta kita. Nah, puasa itu sebenarnya adalah latihan memasrahkan nafsu kita. Makanya levelnya lebih tinggi. Bukan hanya waktu, bukan hanya harta. Ini di puasa itu kita melatih semua. Melatih nafsu nabatiah kita. Melatih nafsu hewaniah kita. Nafsu makan kita. Nafsu seksual kita. Untuk pasrah diatur oleh Allah. Belum waktunya buka, ya tidak boleh buka. Jadi hakikat puasa sebenarnya adalah latihan. Maka beruntunglah orang-orang yang dipertemukan dengan Ramadan. Karena di Ramadan ini kita latihan bersama. Makanya kenapa para sahabat begitu bahagia ketika bertemu Ramadan. Dan sangat bersedih ketika ditinggalkan Ramadan. Karena di Ramadan kita dilatih bangun malam. Di Ramadan kita dilatih rasa kita. Makanya di Ramadan banyak sekali amalan, banyak sekali tirakat yang disarankan. Kita lebih banyak membaca Quran, memahami Quran. Karena apa? Karena rasa lapar itu akan meningkatkan kecerdasan dalam pemahaman. Kita banyak bersedekah. Karena tadi, sedekah itu di level di bawahnya. Maka puasa itu menyempurnakan.
Makanya banyaklah bersedekah, banyaklah menolong orang, banyaklah memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Ingat, membaca itu bukan hanya membaca teks, tapi lebih ke bagaimana memahami dan merasakan konsep-konsep Quran dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai puasa kita hanya menyisakan haus dan dahaga. Tapi kita sama-sama berlatih. Ayo berlatih. Mumpung ada Ramadan. Mumpung ada bulan puasa. Kita melatih diri kita 1 bulan penuh. Bangun malam, baca Quran, memahami rasa, membaca rasa kita, bersedekah, dan lain sebagainya. Banyak sekali amalan yang disarankan di bulan Ramadan. Itu semua sebenarnya adalah latihan kepasrahan diri kita kepada Allah. Itu latihan menjadi seorang muslim. Karena seorang muslim itu adalah orang yang pasrah, hidupnya diatur oleh Allah. Itu seorang muslim. Makanya kenapa kemudian kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang disiplin. Bukankah takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Itu adalah esensi dari disiplin. Maka takwa bisa melatih kita menjadi orang yang disiplin. Belum waktunya? Ya tidak. Padahal tidak ada yang melihat. Tapi kita tidak berani karena kita sedang berpuasa. Disitulah esensi setan-setan dibelenggu. Bukan setan dibelenggu oleh Allah, tapi oleh puasa kita. Karena bagi yang tidak berpuasa, ya tidak dibelenggu. Tapi karena kita berpuasa, setan-setan akhirnya terbelenggu langkahnya. Karena kita sangat pasrah diatur oleh Allah. Kata Allah, bukanya maghrib, ya bagi kita maghrib. Maka oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk melatih kepasrahan kita kepada Allah. Untuk melatih keriduan kita hidup pasrah diatur oleh Allah. Itulah esensi dari seorang muslim. Hadirin pemirsa semuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan kita manusia merdeka. Manusia aidin wal faizin. Semoga kita minal aidin wal faizin. Kita termasuk ke dalam golongan yang kembali bersih, kembali suci, seperti halnya kita dilahirkan ibu kita dan menjadi pemenang atau menjadi orang-orang yang merdeka. Hidup hanya diatur oleh Allah. Tidak ada satupun yang melebihinya. Tidak ada jabatan, tidak ada bos yang bisa mengatur kita kecuali Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang bisa kembali menyatu dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.